I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know Perang Pandri. Tujuan pembelajaran agar dapat siswa menganalisis materi yang ada di tugas kelompok kami dan mengetahui dampak atau akibat dari perang ini. Tokoh dan peranan. Nama Tuanku Imam Bonjol. Ia berperan dalam mengorganisir perlawanan bersenjata dan memimpin gerilya Belanda walau diasingkan di Pulau Ambon. Yang kedua, Tuanku Tambusai, pemimpin perang di daerah Riau yang berhasil merebut beberapa daerah di sana. Ketiga, nama Tuanku Pasaman. Ia berhasil membentuk pasukan yang kuat dan mengorganisir perlawanan pribumi di daerah Pasaman, Sumatera Barat. Yang keempat, ada Tuanku Rau. Tuanku Rau memimpin perlawanan melawan Belanda dan berhasil merebut beberapa wilayah dari kekuasaan kolonial. Namun setelah perang berakhir, ia ditangkap dan diasingkan ke Pulau Banda. Yang terakhir ada Tuanku Nan Receh. Sosoknya memainkan peran penting dalam mengorganisir gerilya dan menyebarkan propaganda perang. Akan tetapi, setelah penumpasan perlawanan, ia juga ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Latar belakang perang Pandri itu ada 2, yaitu 1. Diawali dari 3 orang yang pulang dari haji, yang berkeinginan untuk memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna di masyarakat kerajaan Minangkabau. Untuk yang kedua itu, karena perbedaan pendapat atau prinsip mengenai ajaran Islam antara kaum Pandri dan kaum adat. Perang ini diakibatkan oleh perundingan yang gagal yang dihadiri oleh beberapa tokoh, yaitu Tuan Nan Receh beserta ulama lain dalam kelompok Harimau Nan Salapan, Sultan Arifin Moningsah, beberapa kaum adat dan 3 orang tokoh yang pulang dari haji, yaitu Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik pada tahun 1803. Jalannya Perang Pandri. Setelah perundingan gagal, perang saudara pun terjadi pada tahun 1815. Kaum ulama yang diketuai Tuanku Pasaman menyerang Paguruyung. Serangan ini dibuktikan oleh Raffles dengan catatannya pada tahun 1818. Akibat serangan ini, Sultan Arifin Moningsah melarikan diri dari kerajaan Paguruyung. Isi catatan Raffles adalah menjelaskan sisa istana setelah dibakar akibat serangan. Peperangan dengan kaum adat adalah jilid pertama, sedangkan jilid kedua adalah dengan kaum adat dan Belanda. Perang kembali terjadi dengan Belanda pada tanggal 21 Februari 1821. Kaum adat meminta bantuan pada Belanda dengan dibawahi Sultan Tangkal dengan membuat perjanjian Belanda. Berpikir kerajaan Paguruyung telah menyerah kepada Hindia Belanda. Nah, dampak perang ini adalah jatuhnya kerajaan Paguruyung atau Sumatera Barat ke tangan kolonial Belanda. Tuanku Imam Bonjol yang menentang pun harus ditangkap dan dibuang di daerah Cianjur, Jawa Barat.